Oke, assalamualaikum sobat-sobat semuanya. Kita lanjutkan saja cerita, oke? Bab 3989 sampai bab 3992. Pasukan sekte hanya bergabung untuk membunuh para gangster dan mendapatkan banyak hadiah dari kamar dagang Zijin. Ya, saya khawatir mereka tidak pernah berpikir bahwa akan ada waktu untuk bertarung bersama. Itu hanya dipaksa oleh situasi. Kali ini para gangster menimbulkan masalah. Pergerakannya terlalu besar, terutama karena sekte berlian kuil Longhu tidak mengambil tindakan dengan mudah. Tampaknya, kamar dagang Zijin memiliki teknik pelatihan fisik atau senjata ajaib yang mereka inginkan. Semua orang membicarakan betapa kuatnya momentum yang dikumpulkan oleh kamar dagang Zijin. Semua orang percaya bahwa gangster itu pasti akan mati kali ini. Karena selain sekte teratas yang bisa diperingkat, ada banyak sekali sekte kecil dan menengah yang terlibat. Pada saat yang sama, kamar dagang Zijin juga mengirimkan sejumlah besar orang kuat untuk mengawasi pertempuran, bersumpah untuk menghancurkan bandit kejam itu menjadi abu. Banyaknya kekuatan seperti ratusan sungai yang menyatu ke laut, mengalir menuju sekte ilahi Xingyu. Berita ini segera diketahui oleh kamar dagang Taiyi, dan Wei Suyang tiba-tiba menjadi semakin panik. Dia awalnya berpikir bahwa kamar dagang Zijin akan membutuhkan waktu untuk menyelidikinya sebelum mereka mengetahui lokasi spesifik Ye Junlin. Bagaimanapun, kamar dagang Taiyi, yang paling mengetahui cerita di dalam, tetap diam dari atas ke bawah, akan sangat sulit bagi sekte lain untuk mengetahuinya. Pasti ada pelapor, pergi dan selidiki apa yang terjadi. Wei Suyang segera memerintahkan. Harus dikatakan bahwa kamar dagang Taiyi benar-benar memiliki banyak informasi, dan segera diketahui bahwa orang suci baru dari kuil api ilahi matahari dan bulanlah yang datang untuk memberi informasi. Dikombinasikan dengan beberapa informasi yang diungkapkan oleh Ye Junlin sebelumnya, kita juga dapat menebak maksud umum Gong Qianqiu. Wanita ini sangat pandai membunuh orang dengan pisau pinjaman. Wei Suyang mencibir di dalam hatinya, tetapi banyak sekte telah menyerang sekte ilahi Xingyu, dan mereka tidak bisa lagi berdiam diri dan menonton. Wei Suyang segera mengeluarkan perangkat komunikasi dan memberitahu Ye Junlin tentang berita tersebut. Setelah Wei Suyang memberitahu Ye Junlin tentang berita yang diperoleh kamar dagang Taiyi, dia masih merasa sedikit tidak nyaman. Meskipun dia tidak banyak berhubungan dengan Ye Junlin, Wei Suyang merasa bahwa Ye Junlin memiliki kepribadian yang sulit diubah setelah dia membuat keputusan. Terutama saat menghadapi bahaya atau musuh yang kuat, semakin Anda membujuknya untuk tidak menjadi pusat perhatian, semakin besar kemungkinan Ye Junlin akan pergi ke arah yang berlawanan. Jadi Wei Suyang segera memimpin para ahli terbaik dari kamar dagang Taiyi di kota Longyang untuk terbang ke sekte ilahi Xingyu dengan perahu awan. Ketika Wei Suyang dan yang lainnya bergegas ke sekte ilahi Xingyu, mereka melihat Ye Junlin dengan santai dan puas menyeruput teh dengan menyilangkan kaki. Dalam tampilan santai itu, tidak ada jejak ketegangan dan kekhawatiran menjelang perang. Tuan Ye, mengapa Anda tidak terburu-buru? Pasukan gabungan kamar dagang Zijin sudah dalam perjalanan dan akan segera tiba. Jika Anda tidak bersiap terlebih dahulu, Anda mungkin mati jika melakukannya. Katakan sesuatu yang tidak ingin kamu dengar. Sayang sekali. Begitu dia selesai berbicara, pejabat senior dari sekte ilahi Xingyu juga mengalihkan perhatian mereka ke Ye Junlin. Sebelumnya, mereka telah mencoba membujuk Ye Junlin untuk memikirkan beberapa tindakan pencegahan. Tetapi Ye Junlin tetap bergeming dan tetap santai dan nyaman seperti orang normal setiap hari. Berita terus berdatangan dari garis depan, dan banyak sekte yang dimobilisasi oleh kamar dagang Zijin terus mendekat, dan tidak butuh waktu lama bagi pasukan mereka untuk mencapai kota. Menghadapi serangan tingkat ini, belum lagi sekte ilahi Taiksu, bahkan istana api ilahi bulan matahari atau bahkan sekte yang lebih kuat akan musnah dalam sekejap. Oleh karena itu, eksekutif inti dari sekte ilahi Xingyu tidak tahu apa yang dipikirkan Ye Junlin, dan mereka semua cemas tetapi tetap bergeming. Saya tidak tahu apakah itu sikap tenang dengan percaya diri atau perasaan tidak berdaya. Ye Junlin mengangkat bahu dengan acuh tak acuh dan berkata, Presiden Wei,
Mari kita duduk dan minum teh bersama. Apakah mereka belum sampai di pintu? Tuan Ye, Anda, menghela nafas panjang, duduk dan melanjutkan. Setelah penyelidikan kami, informannya adalah Gong Qiankyu. Oh, Wei Suyang sedikit terkejut, tapi Ye Junlin sepertinya tidak terkejut sama sekali. Aku sudah menduga itu dia, Ye Junlin menjelaskan. Untuk alasan yang sama seperti sebelumnya, meskipun Gong Qiankyu pantas mati, dia pada akhirnya menyerahkan hal itu kepada Xiao Feng untuk ditangani. Wei Suyang tiba-tiba menyadarinya, dan kemudian mengubah topik pembicaraan kembali. Tuan Ye, bukannya saya meragukan kekuatan Anda, tetapi ada terlalu banyak sekte yang diluncurkan oleh Kamar Dagang Zijin kali ini. Hanya Bailian Tianzong, Raja Xiaoyao Kota Wandao, Akademi Dewa Suci, dan lebih dari 10 sekte besar lainnya dipilih secara acak satu yang jauh lebih kuat daripada Istana Api Ilahi Bulan Matahari. Terutama 8 Arhat Vajra Agung dari kuil Harimau Naga. Mereka semua adalah kultivator fisik terbaik dan sangat kuat. Saya menyarankan agar Tuan Ye dan semuanya anggota Sekte Ilahi Xingyu mengungsi ke markas besar Kamar Dagang Tai. Jadi kita mungkin masih bisa bertarung, Wei Suyang berkata dengan tulus. Dia benar-benar tidak ingin Ye Junlin melakukan kesalahan. Dia telah memperjelas sikapnya sebelumnya ketika menghadapi pemimpin tim eksplorasi Kamar Dagang Zijin. Berdasarkan premis ini, jika nyawa Ye Junlin tidak terselamatkan, maka tidak ada gunanya menyinggung Kamar Dagang Zijin. Ini bahkan akan meruntuhkan seluruh Kamar Dagang Tai, dan keuntungannya lebih besar daripada kerugiannya. Namun, selama Ye Junlin dan yang lainnya tiba di markas besar Kamar Dagang Tai, mereka akan menjadi anggota Kamar Dagang Tai. Dalam lingkup geografis markas besar Kamar Dagang Tai, bahkan Kamar Dagang Zijin tidak akan dengan mudah melancarkan perang skala penuh. Meskipun Kamar Dagang Zijin memiliki kekuatan keseluruhan yang lebih kuat, bahkan jika Kamar Dagang Tai akhirnya dikalahkan dalam perang habis-habisan, mereka akan menderita kerugian besar. Pada saat itu, secara alami akan dikanibal atau bahkan dianeksasi oleh Kamar Dagang di tingkat yang sama yang mendambakan Kamar Dagang Zijin. Situasi ini jelas bukan yang ingin dilihat oleh Kamar Dagang Zijin. Jika Ye Junlin terus tinggal di sini, hanya ada satu cara untuk mati. Presiden Wei, Anda terlalu khawatir. Bahkan jika saya terus tinggal di sini, Kamar Dagang Zijin tidak akan dapat melakukan apapun terhadap saya. Kata Ye Junlin sambil tersenyum. Bagaimana Ye Junlin bisa meninggalkan Sekte Ilahi Xingyu dengan begitu mudah? Kali ini adalah kesempatan sempurna untuk mengejutkan banyak sekte di reruntuhan Kunlun dalam satu gerakan. Pada saat itu, tidak ada seorang pun dari Sekte Ilahi Xingyu yang berani menyinggung perasaannya, dan ini akan mempercepat proses membangun pijakan sejatinya di reruntuhan Kunlun. Terlebih lagi, aku telah menempa begitu banyak senjata dan pedang ajaib. Jadi aku hanya menggunakan kesempatan ini untuk menguji kekuatan mereka. Lagi pula, prajurit udang dan jenderal kepiting ini belum terlihat di mataku. Mereka tidak berbeda dengan sekelompok sampah. Nada suara Ye Junlin masih sangat santai. Ini Wei Suyang tidak tahu bagaimana membujuknya sejenak. Penampilan Ye Junlin terlalu arogan. Eksekutif senior Kamar Dagang Tai lainnya juga menggelengkan kepala. Dan mereka semua memiliki pemikiran yang sama dengan Wei Suyang. Meskipun Ye Junlin memang sangat kuat, dia tidak memiliki peluang untuk menang ketika dihadapkan pada pengepungan begitu banyak kekuatan sektarian yang menakutkan. Ye Junlin benar-benar tidak menangis sampai dia melihat peti mati itu. Ketika orang-orang kuat dari Asosiasi Pedagang Zijin menyerang, dia akan menyesalinya. Ye Junlin sedikit terlalu percaya diri. Tim orang-orang kuat yang masuk lembah pemakaman naga tidak sebaik 1% dari banyak kekuatan kali ini. 2 tinju bukanlah tandingan 4 tangan. Ye Junlin pasti akan membayar mahal atas kesombongannya. Mengungkapkan ketidakpuasan mereka di dalam hati, tetapi mereka tidak berani mengatakannya dengan lantang. Tentu saja orang-orang ini lebih takut, karena menurut sikap Kamar Dagang Tai sebelumnya, mereka harus tetap di sini dan berdiri bersama Ye Junlin. Saat menghadapi musuh yang puluhan bahkan 100 kali lebih kuat, apalagi musuh yang kekuatannya sangat menakutkan, ibarat membenturkan telur ke batu.
Wei Suyang mencoba membujuknya beberapa kali lagi, tetapi Ye Junlin tetap teguh dan percaya bahwa tidak perlu pergi jauh dari markas besar kamar dagang Tai. Baiklah, Tuan Ye, karena Anda bersikeras akan hal ini, kamar dagang Tai kami akan mempertaruhkan nyawa kami untuk menemani Anda. Saya akan meminta bantuan markas besar. Setelah Wei Suyang selesai berbicara, dia segera mengeluarkan perangkat komunikasi dan langsung menghubungi Presiden Kantor Pusat Kamar Dagang Tai. Diminta untuk mengirim leluhur ilahi Tai yang kuat untuk datang meminta dukungan, dan keselamatan pribadi Ye Junlin harus dilindungi. Setelah menerima surat Wei Suyang yang meminta bantuan, manajemen senior dari Kantor Pusat Kamar Dagang Tai membuat keputusan tanpa ragu-ragu. 800 master leluhur ilahi Tai dikirim ke Sekte Ilahi Xingyu secara berkelompok dengan 10 perahu awan. Presiden Kamar Dagang Tai bahkan mengeluarkan perintah kematian. Jika perlu, Ye Junlin dapat dibawa secara paksa dari Sekte Ilahi Xingyu. Tentu saja, ini hanyalah salah satu pasukan pendukung. Kamar Dagang Tai juga menggunakan banyak material surgawi, harta duniawi, dan artefak sebagai alat tawar-menawar untuk merekrut orang-orang kuat guna melindungi Ye Junlin. Yang ketiga adalah menggunakan kontak yang terkumpul selama bertahun-tahun untuk bergegas ke Sekte Ilahi Xingyu secara bertahap. Wei Suyang juga mencoba yang terbaik untuk merekrut sekutu sebagai bala bantuan, menggunakan semua sumber daya dan koneksi yang telah dia kumpulkan selama bertahun-tahun. Bisa dibilang untuk menyelamatkan nyawa Ye Junlin, Kamar Dagang Tai menghabiskan banyak uang. Secara khusus, cabang kota Longyang dan kekuatan sekte yang berafiliasi keluar dengan kekuatan penuh, berencana untuk bertarung sampai mati dengan tentara Kamar Dagang Zijin di luar Sekte Ilahi Xingyu. Pada saat yang sama, pasukan dari semua sisi Kamar Dagang Zijin juga berkumpul, bergegas membunuh Ye Junlin untuk mendapatkan banyak chip dari pesanan hadiah. Orang tercepat yang tiba di pinggiran kota pimpinan Sekte Ilahi Xingyu adalah Raja Xiao Yao dari kota Wandao. Sebagai pemimpin tentara bayaran terbesar di kota Wandao, Raja Xiao Yao memiliki banyak bawahan yang kuat, terutama banyak makhluk spiritual yang kuat. Karena Raja Xiao Yao sendiri memiliki skill yang unik, yaitu ia dapat menjinakkan makhluk spiritual dan menjadikan banyak makhluk spiritual menjadi bawahan setianya untuk menyerang. Pasukan makhluk roh yang dibentuk oleh lebih dari 100 makhluk roh besar begitu agung hingga seolah-olah menghancurkan semua musuh menjadi berkeping-keping. Raja Xiao Yao secara pribadi memimpin pasukan dan berteriak dengan keras, "Para gangster keluar dan mati dengan cepat. Aku akan menghancurkan tulangmu menjadi abu hari ini." Raja Xiao Yao mengenakan jubah kulit binatang, berdiri di belakang binatang spiritual besar berbentuk harimau di depan. Binatang spiritual ini berukuran sebesar gajah dewasa, dengan kepala harimau besar yang sangat mendominasi. Khususnya, terdapat tanduk runcing yang sangat tajam tepat di atas kepala harimau. "Saudaraku, tolong dengarkan aku. Jika kamu dengan patuh menyerahkan senjata ajaib di tanganmu, aku akan menyelamatkan nyawamu untuk saat ini." Suara itu bergema di seluruh dunia seperti sambaran petir dari langit, dan para makhluk roh juga meraung, seolah-olah mereka sedang mengibarkan bendera dan bersorak untuk Raja Xiao Yao. Sejak Raja Xiao Yao mendengar bahwa para gangster memiliki senjata ajaib yang tiada taraf di tangan mereka, dia mengusir binatang buas itu dan datang tanpa henti, diam-diam bersumpah bahwa dia harus mendapatkan senjata ajaib itu. Saat itu, reputasinya di kota Pulau 10.000 akan mencapai tingkat yang lebih tinggi, dan bahkan daerah sekitarnya pun akan bergetar. Mengikuti di belakang binatang itu adalah banyak biksu yang galak. Mereka mengenakan kostum yang berbeda, tetapi masing-masing dari mereka memancarkan aura paksaan yang menakutkan. Akhirnya, aku akan memberimu setengah batang dupa untuk dipikirkan. Jika kamu tidak keluar dan menyerah, aku akan memimpin pasukan untuk menghancurkan Sekte Ilahi Xingyu. Suara Raja Xiao Yao bernada tinggi, dan binatang buas raung setuju lagi. Bawahan lainnya juga berteriak keras, dan suara mereka kuat dan menakutkan untuk beberapa saat. Di atas tembok kota Sekte Ilahi Xingyu, Ye Junlin, Wei Suyang, dan lainnya juga bergegas mendekat.
Kecuali Ye Junlin, yang masih memiliki ekspresi santai di wajahnya, semua orang memiliki wajah serius, bahkan sangat jelek. Bala bantuan dari kamar dagang Taiyi belum tiba, tetapi Raja Xiaoyao dari kota Wandao memiliki reputasi yang buruk. Dikatakan bahwa budidaya Raja Xiaoyao telah mencapai tingkat kesempurnaan, dan dia juga memiliki kemampuan mengendalikan binatang yang kuat. Kekuatannya tidak terduga, dan orang-orang di bawah Raja Xiaoyao semuanya adalah orang-orang yang sangat kejam reruntuhan. Iblis yang melakukan segala jenis kejahatan dan didorong oleh haus darah. Lihatlah makhluk roh itu, tampaknya lebih dari setengah dari mereka adalah makhluk roh tingkat tinggi. Makhluk roh ini sendiri mungkin sebanding dengan kekuatan tempur inti. Dari sekte besar, Raja secara pribadi memerintahkan, dan tunggangan kerajaannya adalah naga bertanduk satu dan binatang harimau, yang dikatakan memiliki darah binatang spiritual kuno dan sebanding dengan pembangkit tenaga listrik puncak. Seperti yang dijelaskan orang dalam, ekspresi orang lain juga berubah. Melihat banyak makhluk spiritual di kejauhan yang dengan lembut menggaruk kuku mereka, dengan ekspresi ganas dan haus darah serta menakutkan di wajah mereka, mau tak mau orang merasa takut. Setan-setan dengan pakaian berbeda juga memiliki wajah yang galak, dan mata mereka penuh dengan ejekan dan penghinaan ketika mereka melihat saya. Terutama anggota perempuan yang dipimpin oleh Murong Wanxing, wajah cantik mereka sepucat kertas. Mereka telah mendengar tentang kebrutalan anak buah Raja Xiaoyao. Musuh laki-laki dibunuh secara brutal, dan perempuan yang ditangkap akan lebih buruk daripada kematian. Wei Suyang berkata dengan nada serius, "Tuan Ye, kekuatan Raja Xiaoyao tidak terduga, dan makhluk spiritual itu sangat sulit untuk dihadapi. Yang terbaik bagi kita adalah menggunakan formasi pertahanan Sekte Ilahi Xingyu untuk melawan." Dan tidak berkata apa-apa, melihat kelompok makhluk roh, ekspresi santainya menambahkan sedikit geli. "Bandit kasar, keluar dan mati, dengar, orang-orang dari Sekte Ilahi Xingyu, keluar dan menyerah sesegera mungkin. Kami bisa bersikap lunak, jika kamu keras kepala dan membunuh semua murid laki-laki, murid perempuan akan menjadi budak wanita." Anak buah Raja Xiaoyao berteriak dengan liar, dan mata mereka menjadi lebih kejam. Setelah menunggu lama, Raja Xiaoyao melihat bahwa masih belum ada gerakan dari Sekte Ilahi Xingyu, dan seringai muncul di bibirnya. Raja Xiaoyao mengeluarkan seruling tulang dari pinggangnya dan mulai memainkannya secara berirama. Saat melodi merdu terdengar, kelompok makhluk spiritual yang relatif tenang tiba-tiba menjadi panik. Mereka mengaspal tanah dengan intensitas yang semakin meningkat, dan pada saat yang sama mereka mengeluarkan raungan yang mengerikan, dan mata binatang itu langsung berubah menjadi merah. "Bunuh!" Raja Xiaoyao memberi perintah, dan makhluk roh tiba-tiba berlari dengan liar menuju tembok kota Sekte Ilahi Xingyu seperti orang gila. Tidak terkecuali binatang harimau unicorn yang diduduki Raja Xiaoyao dan juga abis. Saat binatang harimau unicorn tiba-tiba muncul, Raja Xiaoyao melompat ke udara dan langsung melompat ke atas perahu awan yang mengambang. Lebih dari 100 makhluk spiritual menyerang dengan liar. Mata mereka merah dan bersinar terang, seolah-olah mereka akan mencabik-cabik musuh. Bahkan ada makhluk roh terbang yang meraung dan menyerang langsung ke arah orang-orang di puncak kota. Mulailah formasi pertahanan dengan cepat, kelompok makhluk roh sedang menyerang. Ini adalah keahlian khusus Raja Xiaoyao. Di bawah kendali suara ajaib, makhluk roh ini akan menjadi sangat kejam dan haus darah. Itu dapat meningkatkan kekuatan tempur beberapa kali dalam waktu singkat, jadi jangan anggap enteng. Wei Suyang dan orang-orang kuat lainnya dari kamar dagang Taiyi mengingatkan satu demi satu. Pejabat senior dari Sekte Ilahi Xingyu dan para murid elit sangat gugup. Mereka benar-benar tidak tahu bahwa makhluk spiritual yang dikendalikan oleh Raja Xiaoyao akan mengalami perubahan seperti itu. Jangan gugup, semuanya, biarkan Xiao Lei menangani hal-hal ini. Pada saat ini, suara malas Ye Junlin terdengar. Semua orang terkejut dan sedikit bingung pada saat yang sama, karena kegugupan yang berlebihan. Mereka tidak memikirkan siapa, Xiao Lei, untuk sementara waktu.
Aduh, Lei Qilin meraung pelan. Jelas sangat tidak puas karena semua orang telah melupakan binatang penting, seperti dia. Lei Qilin berdiri dengan malas dan menatap Ye Junlin lagi, seolah menanyakan tingkat kekuatan tempur apa yang harus dia gunakan selanjutnya. Biarkan mereka pergi dan biarkan mereka melihat apa itu makhluk spiritual tingkat atas. Nada suara Ye Junlin penuh semangat, "Au, au." Lei Qilin berteriak 2 kali dengan gembira. Jelas cukup puas dengan kesempatan ini untuk menunjukkan kesuciannya di depan orang-orang, tidak di depan binatang. Pergi. Saat Ye Junlin berbicara lagi, Lei Qilin menendang tanah dengan keempat kukunya, dan sosok besarnya melesat ke udara seperti anak panah dari tali. Aduh, Lei Qilin meraung di udara. Kali ini, raungan Lei Qilin tidak mengerahkan kendali apapun. Suara tersebut disertai dengan serangan mental yang kuat, yang membuat hampir semua orang yang hadir merasa pusing. Dalam sekejap, kelompok makhluk roh yang baru saja menyerang mereka tiba-tiba berhenti. Tubuh mereka seperti patung tidak dapat bergerak sama sekali. Beberapa makhluk roh tingkat rendah bahkan langsung berlutut di tanah, seperti manusia yang melihat para dewa datang ke dunia dan langsung berlutut untuk beribadah dengan khusyuk. Hal yang paling menyedihkan adalah makhluk roh terbang, yang awalnya terbang di ketinggian dan bersiap untuk menyerang. Namun, raungan Lei Qilin membuat pikiran mereka menjadi kosong sesaat, dan tekanan kuat dari garis keturunan mereka membuat mereka tidak memikirkan perlawanan. Mereka berjatuhan dari ketinggian silih berganti, mulai dari patah tulang dan urat, patah tulang, hingga tewas karena terjatuh langsung. Au, Lei Qilin terus mengaum, dan makhluk roh yang baru saja pulih membeku di tempatnya seolah-olah titik akupuntur mereka telah disadap. Lei Qilin tidak memberi mereka kesempatan untuk bernapas sama sekali, dan langsung melepaskan kekuatan guntur dan kilat ke permukaan tubuh. Klik, sinar petir beraneka warna yang ganas jatuh, dan makhluk spiritual yang tidak bergerak menjadi sasaran hidup. Dalam sekejap, lebih dari 30 makhluk spiritual dibombardir oleh kekuatan guntur dan kilat yang dahsyat, dan kemudian diledakkan menjadi abu oleh energi yang kuat setelahnya. Ini sebenarnya adalah binatang spiritual tingkat raja. Bagaimana seorang gangster bisa membesarkan binatang spiritual tingkat raja? Ini tidak mungkin. Satu binatang spiritual tingkat raja dapat menyaingi lusinan ahli puncak. Tadi benar-benar diperlakukan sebagai hewan peliharaan oleh seorang gangster. Anggota pihak Xiao Yao Wang berseru kaget. Raja Xiao Yao juga sangat terkejut hingga dia menatap ke dalam sakunya. Dia berpikir bahwa dia sangat kuat dengan keterampilan mengendalikan binatangnya dan banyak binatang spiritual tingkat tinggi yang dapat digunakan olehnya. Tapi dibandingkan dengan para gangster, mereka tidak berarti apa-apa. Bersambung.